dalam ini, ya. Tetapi untuk dihidupi, untuk merembesi seluruh dimensi kehidupan kita. Dan karena itu saya memakai kata menghayati, menjadikannya hayat hidup kita. Ya. Nah, itu catatan awal saya. Kita akan bicara soal satu doktrin yang bukan hanya satu dari banyak doktrin, tapi doktrin terpenting di dalam iman Kristen, yaitu Allah Trinitas, yang kerap kali dirumuskan dengan rumus atau kalimat ini, bahwa kita percaya pada satu Allah, satu hakikat Allah di dalam tiga pribadi, ya, una substantia tres personae, ya, satu hakikat tiga pribadi. Nah, kenapa bolehkah di mute yang ya, terima kasih. Kenapa penting, dan saya katakan ini doktrin terpenting dalam iman Kristen dan perlu kita hayati, sebab salah satu kritik terhadap banyak gereja Protestan dan mungkin juga GKI adalah doktrin ini tampil hanya seperti sebuah pengetahuan yang perlu kita mengerti, kita pahami, tapi kita tidak hidupi. Dan ini yang membuat saya punya holy envy, kecemburuan kudus terhadap saudara-saudara dari gereja Ortodoks dan Katolik yang dengan sangat sadar melihat dan memahami bahwa doktrin Trinitas ini harus dihidupi. Ya. Dalam tradisi Ortodoks itu ada yang namanya kironomia, ya. Kalau Anda tahu kiropraktik, ya. Kiro itu artinya tangan. Ada hukum-hukum tangan. Mereka punya ikon yang menjadi alat bantu untuk berdoa, mengadorasi Allah Tritunggal, dan salah satu cara mereka membuat ikon itu adalah melalui kironomia ini. Dan kalau Anda lihat, misalnya dalam ikon Yesus Kristus ini, ya, tangannya itu berbentuk seperti ini, ya, 3 disatukan dan 2 itu di atasnya. Ini kironomia. Ya. Kenapa? Karena melambangkan 2 doktrin paling penting dalam kekristenan. Doktrin apa? Yaitu ketika 3 jari dilekatkan, itu doktrin Trinitas, bahwa kita percaya satu hakikat Allah dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan 2 tangan di atasnya itu adalah dualitas atau inkarnasi. Yaitu ketika satu dari 3 pribadi itu, yaitu Sang Anak itu, ya, menjadi manusia, berinkarnasi, ya, dan karena itu memiliki 2 hakikat utama, 2 hakikat, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Ya. Nah, 2 doktrin ini paling penting. Saya tidak peduli sebenarnya dengan doktrin-doktrin turunan yang kerap membuat kita bising dan membuat kita berkelahi satu sama lain. Apakah baptis itu percik atau selam atau semprot, ya, saya nggak peduli, ya, karena itu semua sebenarnya tidak sepenting 2 doktrin ini, yaitu doktrin Trinitas dan inkarnasi. Maka Anda seharusnya punya sebuah perjalanan spiritual untuk selalu memusatkan perhatian pada 2 doktrin utama dalam kekristenan ini, ya. Nah, ini diungkapkan misalnya oleh 3 orang dari 3 tradisi gereja. Yang pertama Gregorius dari Sinai, yang kedua Basil Struder, yang pertama ini Ortodoks, yang kedua ini Lutheran, dan yang ketiga ini Peter Kreeft, ini gereja Katolik. Kalau Anda baca, saya tidak akan baca ketiga-tiganya, tetapi ketiga teolog besar ini sama-sama mengatakan, misalnya, ya, yang dikatakan oleh Gregory, saya kutip yang paling pendek saja, Basil Struder, dia mengatakan doktrin Allah Trinitas, 1, dan juga keselamatan kita di dalam anak Allah yang menjadi manusia, 2, secara umum diakui berdiri di pusat partisipasi kita ke dalam kehidupan kekal dari Allah Trinitas yang dianugerahkan kepada kita dalam Yesus Kristus. Jadi jelas bahwa 2 ini yang paling utama. Di atasnya seluruh doktrin yang lain itu bertumbuh, ya, dibangun.
Nah, ketika mempersiapkan malam ini, saya terus terang galau dan bingung. Kenapa? Karena sudah puluhan kali saya memberi ceramah tentang doktrin Trinitas di GKI Pondok Indah sendiri. Kalau tidak salah, ini kali kelima kalau nggak salah ya. Dan apalagi selama masa pandemi, wah itu banyak sekali saya memberikan ceramah soal doktrin ini. Sehingga saya harus memilih dalam waktu yang sangat singkat bagaimana menjelaskan ini. Padahal di STFT Jakarta, di mana saya mengajar mata kuliah Allah Trinitas ini diberikan satu semester, 15 kali pertemuan, ya, 3 jam pertemuan, dan hasilnya bingung mahasiswa, ya, karena sangat rumit. Bagaimana bisa menjelaskan dengan waktu yang singkat, dan itu impossible. Ya. Karena itu saya memberikan link-link ini, nanti saya akan bagikan file ini. Link-link ini beberapa ceramah yang saya pilih tentang Allah Trinitas. Silakan Anda nanti lihat sendiri yang sifatnya lebih pengantar, lebih umum, lebih general begitu ya. Nah, kali ini saya akan mengkhususkan diri pada bagaimana GKI memahami Allah Trinitas itu. Nah, sebagai starting point, saya akan mulai dengan menunjukkan bahwa dalam studi teologi, percakapan mengenai Allah Trinitas itu bisa kerap kali didekati dengan dua cara. Cara yang pertama adalah apa yang disebut sebagai Allah Trinitas ad intra. Ya, kalau Anda mendengar kata internal, ya, import, itu dari kata in, di dalam. Jadi Allah Trinitas bisa dibicarakan pada dirinya sendiri. Gimana sih Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam dirinya sendiri tanpa hubungannya dengan kita? Ya. Di sono itu kayak apa sih Allah Trinitas? Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus itu setara atau tidak? Mereka bersekutunya bagaimana? Dan seterusnya dan sebagainya. Itu Allah Trinitas ad intra. Ya. Tetapi Allah Trinitas juga bisa dibicarakan dengan cara ad extra. Ya. Ekstra artinya di luar. Ya. Artinya bagaimana Allah Trinitas itu hadir, berkarya, mewahyukan dirinya bagi seluruh ciptaan, bagi kita semua. Ya. Nah, celakanya kalau Anda termasuk orang yang gemar menonton YouTube apologetika, apalagi di masa pandemi itu subur sekali ya, itu banyak sekali usaha-usaha kawan-kawan yang mencoba untuk mengcounter tuduhan-tuduhan terhadap orang Kristen, dan percakapannya itu kira-kira lebih pada yang ad intra atau yang ad extra. Yang ad intra, ya, bahwa kita percaya ini bukan tiga Allah loh, tiga pribadi dalam satu hakikat. Wah, lalu diublek-ublek itu satu hakikat dalam tiga pribadi itu diublek-ublek terus gitu ya, sehingga makin lama malah makin tidak relevan dengan kehidupan kita. Pada relevansi doktrin ini ada pada dimensi ad ekstranya, bahwa Allah itu hadir bagi ciptaan. Ya. Nah, di beberapa pengantar yang saya berikan ini, saya banyak bicara soal Allah Trinitas yang ad intra, sehingga kalau Anda mau mendengar bagaimana penjelasan tentang satu hakikat, tiga pribadi itu apa sih? Bagaimana mungkin tiga pribadi adalah satu hakikat dan lain sebagainya. Nah, monggo silakan melihat tiga ini. Saya sebenarnya bisa merujuk beberapa channel yang menurut saya cukup bertanggung jawab untuk menjelaskan Allah Trinitas, tapi demi pertanggungjawaban saya berikan apa yang pernah saya sampaikan saja. Ya, nah, itu terlihat dari bagan yang seringkali diambil. Saya menduga keras bahwa Anda lebih populer dengan bagan yang di sebelah kiri Anda. Ya, nah ini ad intra. Ini jitu untuk menjelaskan bahwa ada satu hakikat, dan konsep atau kategori hakikat itu berbeda dengan kategori pribadi. Kalau bicara soal Allah, itu hakikat.
Tapi kalau bicara soal Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadi dimensinya. Maka bagian yang di kiri ini mengatakan bahwa Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Sang Bapa sebagai pribadi bukan Sang Anak, berbeda. Sang Bapa berbeda dari Roh Kudus dan Anak berbeda dari Roh Kudus. Bukanlah begitu. Ya. Tapi di mana Anda, di mana kita, di mana ciptaan dalam bagian ini? Tidak ada. Nah, itu sebabnya disebut ad intra. Nah, cara lain adalah memberikan penjelasan Trinitas itu ad intra, ekstra. Bagaimana Allah itu keluar dari dirinya sendiri, meraih, menjangkau, menghasrati, menyelamatkan kita melalui penciptaan, penyelamatan, dan penyempurnaan. Ya. Maka apa yang tampil di dalam gambar yang kanan ini menampilkan diri kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah bahwa Allah itu menghasrati kita, segala sesuatu berasal dari Sang Bapa dan cintanya diarahkan bagi kita, tetapi itu hanya terjadi melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus, dan segala sesuatu dipersembahkan oleh Sang Anak dalam kuasa Roh Kudus kepada Bapa, semua kembali pada Bapa. Ya. Nah, ini memberi ruang kepada manusia, ciptaan kita semua dalam struktur Trinitas ini. Nah, saya kasih contoh kalimat-kalimat seperti apa sih yang ad intra dan yang ad extra itu. Misalnya, kalau Anda katakan Allah Trinitas adalah satu hakikat dalam 3 pribadi, ini ad intra. Anda nggak menemukan diri Anda di dalamnya. Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. So what? Gitu. Kayak bahasa ya. Ya. Bapa memperanakan Anak dan mengeluarkan Roh Kudus dari kekekalan. Nah, ini ad intra. Ketiga pribadi itu setara sehakikat. Ya. Nggak ada Anda di dalamnya. Ketiga pribadi saling memasuki dan saling mendiami. Ya. Betapa intimnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya, dan sebagainya. Ini ad intra. Tapi bandingkan dengan kalimat-kalimat ad extra ini. Allah Trinitas menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan menyempurnakan semesta. Oh, ini ad extra. Ada yang diciptakan, yang bukan Allah. Ada yang dipelihara, ada yang diselamatkan, manusia berdosa. Ada yang disempurnakan dalam kuasa Roh Kudus. Jadi jelas ya, Bapak Ibu, bahwa apa yang membedakan ad intra dan ad extra itu adalah apakah kita bicara tentang Allah pada dirinya sendiri, terlepas dari kita, atau kita membicarakannya dalam hubungannya dengan kita. Nah, kalau kita membaca kitab suci kita, maka sudah dengan sangat jelas, hampir semua, jika tidak mau dikatakan semua bagian kitab suci, membicarakan Trinitas ad extra. Allah bagi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, dan seterusnya. Itu ad extra. Dia mencintai dunia. Dunia bukan Allah. Atau Efesus 2 ayat 18, karena oleh dia, oleh Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi, sejak abad-abad pertama, Trinitas tidak pernah dibicarakan hanya ad intra, tapi selalu ad extra. Loh, kalau begitu minat terhadap percakapan tentang Allah Trinitas yang ad extra, ad intra itu kapan? Yaitu sesudah kekristenan itu menjadi agama negara. Sebelumnya kan umat Kristen dipersekusi, dianiaya, mereka tidak punya luxury untuk berpikir secara teologis dalam rasa aman begitu. Tapi setelah kekristenan pada tahun 313 menjadi agama negara, nah, orang diberi kebebasan untuk berpikir secara akademis dalam rasa aman, dan mulailah orang berspekulasi tentang
Kalau Allah itu mengutus anaknya menyelamatkan kita, ad extra, lalu gimana ya Allah itu dalam dirinya sendiri? Bagaimana mungkin satu hakikat tiga pribadi itu? Nah, perlahan-lahan, mulai abad yang keempat, kelima, dimulailah yang disebut sebagai abad pertengahan, sampai dengan abad yang ke-15, wah itu orang banyak bicara soal Allah di dalam dirinya sendiri. Dan makin lama, doktrin Trinitas itu makin tidak menarik bagi umat. Ya. Sebab yang dibicarakan, ya bagaimana Allah di dalam dirinya sendiri. Dalam prakteknya kemudian yang lebih relevan adalah ya pokoknya Allah menyelamatkan melalui Yesus. Ya. Pelan-pelan Roh Kudusnya mulai mundur dan tidak banyak dibicarakan. Nah, barulah pada abad yang ke-20 minat pada percakapan mengenai Allah Trinitas yang ad extra itu muncul kembali ke permukaan. Ditambah atau didorong oleh minat orang Kristen pada percakapan mengenai Roh Kudus. Ingat pada abad 20 mulai melesat perkembangan dari gerakan Pentakosta dan karismatik yang memberi penekanan pada Roh Kudus di gereja barat. Gitu. Ya. Nah, saudara, jadi mohon menjadi jelas buat kita bahwa percakapan mengenai ad extra dan ad intra ini penting, membuat kita sadar bahwa kita harus mengarahkan percakapan kita justru pada yang ad extra ini, lebih daripada yang ad intra ini. Yang ad intra ini penting sejauh sudah solid percakapan kita mengenai ad extra. Termasuk kalau sesi ini berada di payung doktrin GKI. Apa hubungannya Allah Trinitas dengan gereja? Ya, nah pada tahun 2019 saya menerjemahkan satu dokumen yang sangat penting dari Dewan Gereja Dunia yang berjudul The Church Towards a Common Vision. Anda bisa dapatkan terjemahan Indonesianya, diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia, Gereja Menuju Sebuah Visi Bersama. Dan dokumen ini luar biasa sekali menggambarkan gereja itu apa sih sebenarnya. Dan dalam penjelasannya terlihat dengan sangat cetar bahwa gereja itu punyanya Allah Trinitas, ciptaannya Allah Trinitas. Nah, saya kasih dua kalimat misalnya dalam dokumen yang sangat luar biasa ini di paragraf yang ketiga. Coba Anda nikmati kalimat-kalimatnya. Rencana Allah untuk menyelamatkan dunia, yang kadang dipakai kata missio Dei, dikerjakan melalui pengutusan Sang Anak dan Roh Kudus. Tindakan yang menyelamatkan dari Trinitas Maha Kudus ini sungguh hakiki bagi sebuah pemahaman yang mendasar mengenai gereja. Orang-orang Kristen mempercayai dan mengakui melalui pengakuan iman bahwa terdapat suatu hubungan tidak terpisahkan antara karya Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus dan realitas gereja. Jadi doktrin Trinitas ini jantungnya pemahaman dan kehidupan gereja. Asal muasal dari gereja itu di mana sih? Berakar dalam rencana Allah Trinitas bagi keselamatan umat manusia. Poin 23. Dalam terang paragraf sebelumnya, jelaslah bahwa gereja bukanlah jumlah keseluruhan dari anggota-anggotanya. Gereja secara mendasar merupakan sebuah persekutuan di dalam Allah Trinitas. Dan pada saat bersamaan sebuah persekutuan yang anggota-anggotanya mengambil bagian bersama-sama di dalam kehidupan dan misi Allah yang sebagai Trinitas merupakan sumber dan pusat dari semua persekutuan. Jadi gereja sekaligus merupakan sebuah realitas ilahi dan manusiawi. Oh, kalimat ini dahsyat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena mau dikatakan GKI Pondok Indah ini ada karena Allah Trinitas. Kalau kita bersekutu itu karena sebelum gereja manapun bersekutu, ada satu persekutuan. Persekutuan apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya kalau Anda sering mendengar ada yang namanya koinonia, ya, persekutuan. Itu bukan persekutuan remaja, persekutuan kaum senior. Bukan. Koinonia dalam Alkitab menunjuk pada koinonia Allah. Allah yang bersekutu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, kita bersekutu
Itu sebenarnya meneladani Allah semacam itu. Karena apa? Karena kita ciptaan Allah Trinitas, gereja itu. Jadi kalau kita misalnya melakukan diakonia keluar, kita melakukan kesaksian keluar, ya, itu bukan mencari orang untuk nambah jumlah anggota gereja, bukan. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah Allah yang mengutus anaknya, Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Jadi Allah adalah Allah yang misional. Maka gereja harus menjadi gereja yang bermisi. Jadi misi itu bukan tambahan buat gereja, yang paling utama itu kehidupan di dalam. Tidak. Misi itu hakikat gereja. Identitas gereja ditemukan di dalam karyanya bagi dunia. Loh kok bisa? Karena misi itu juga adalah identitas Allah. Allah Trinitas adalah Allah yang misional. Allah yang mengutus dan diutus. Maka gereja yang memperoleh identitasnya dari Allah Trinitas haruslah juga melakukan tugas pengutusan tersebut. Nah itu yang membuat saya kemudian tertarik pada sebuah buku yang berjudul So Beautiful dari Leonard Sweet. Dia seorang dosen teologi di Drew University. Dia memakai pendekatan yang namanya DNA gereja, ya, gennya gereja. Identitas kita ini kan ditentukan oleh genetiknya kita. Ya, genetik kita ditemukan atau diturunkan dari orang tua kita. Gitu. Nah, gennya gereja diturunkan dari mana? Ya, dari si pembuat gereja, yaitu Allah Trinitas. Begitu. Ya. Makanya yang spesifik dari DNA gereja ini harus kita pertahankan. DNA manusia itu 85% itu mirip dengan monyet. Tetapi yang paling mirip dengan manusia DNA-nya itu adalah babi. 97,5%. Nah, apakah kemudian kita menjadi babi? Tidak, kita manusia. Ya. Nah, apa yang unik dibandingkan dengan babi? Ya, 2,5% itu. Ya. Gereja mirip dengan partai politik. Lihat aja partai politik kalau kumpul kan pakai seragam semua, kuning, hijau, biru gitu. Lihat kalau paduan suara kita nyanyi, pakai seragam juga. Partai politik ada rapat? Ada. GKI ada rapat? Oh banyak. Itu dosanya GKI kan. Jadi banyak yang sama dengan partai politik. Banyak yang sama dengan nightclub bahkan. Ya. Orang berkumpul, bersukacita. Ya. Tapi apa yang membedakan gereja dari semua entitas dan institusi-institusi yang ada di dunia ini? Itu yang unik itu apa? DNA kita itu. Nah, Leonard Sweet mengatakan 3 lapis dari DNA kita itu apa? Gereja adalah gereja kalau dia misional, gereja adalah gereja kalau dia relasional, gereja adalah gereja kalau dia inkarnasional, menubuh, mengkonkret. Ya. Dia mengatakan begini dengan memakai bahasa DNA ya. Saya akan ambil kutipan dari Leonard Sweet ini. Rahasia kehidupan dari helix ganda itu seperti gambar itu ya, itu gambar DNA. 3 dimensi yang mencerminkan struktur rangkap 3 dari Trinitas, kehadiran bersama yang harmonis dan gerakan dari 2 untaian yang berkoordinasi, tetapi saling bertentangan dalam hidup kita yang misional, yang relasional, yang berputar bersama untuk menciptakan yang inkarnasional. Jadi menurut dia 3 itu yang membuat gereja adalah gereja. Yang lain itu imbuhan. Begitu. Jadi ada struktur dari gereja dan struktur itu berwajah Trinitas. Misional itu membuat kita mengingat pada Sang Bapa yang mengutus anak dalam kuasa Roh Kudus. Dan kalau kita berkata relasional, itu membuat kita mengingat pada Roh Kudus yang menjadi sumber dan prinsip relasionalitas dan persekutuan kita. Ya, ingat ketika Anda berdiri setiap minggu mengaku iman, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, dan ketika sampai pada Roh Kudus dikatakan apa?
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, ya, pengampunan dosa. Jadi konsep persekutuan, konsep gereja adanya di bawah Roh Kudus. Jadi relasionalitas itu ada pada Roh Kudus yang menjadi bukan hanya relasi kita, tapi juga menjamin relasi Bapa dan Anak itu. Dan kalau kita bicara soal inkarnasional, menunjuk kepada Sang Anak, Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi karnos, yang menjadi karnis, ya, menjadi daging, yang menyatakan Bapa yang adalah misteri itu dalam kuasa cinta kasih Roh Kudus. Nah, Anda lihat, saudara, ketika Leonard Sweet mengatakan DNA gereja itu misional, relasional, inkarnasional, ini sangat trinitarian. Jadi gereja yang tidak menampilkan trinitas itu ya gereja abal-abal. Gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, GKI itu gereja abal-abal atau gereja yang sungguh-sungguh setia pada DNA gereja? Misional, relasional, dan inkarnasional itu. Ya. Nah, maka tadi saya memakai kata menghayati doktrin Trinitas, karena yang terpenting itu bukan menghafal atau memahami secara benar, itu penting. Bukan hanya itu yang penting, tapi menghidupi doktrin Trinitas itu, baik secara personal maupun gerejawi. Ya. Nah, itu perlu sesi khusus bagaimana gereja kita, misalnya ya, bagaimana memahami liturgi yang trinitaris. Liturgi itu harus trinitaris. Ya. Bukan hanya di votumnya aja ya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi strukturnya trinitas juga. Saya bisa jelaskan lebih panjang dalam sesi yang lain. Maka pertanyaan kita adalah bagaimana GKI menghayati konfesi GKI 2014, itu pengakuan iman khusus GKI kita, sebagai dokumen pengakuan iman gerejawi dalam terang doktrin Trinitas. Gitu. Ya. Nah, maka saya mau lebih menukik pada konfesi kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti tentu dalam tanya jawab, nanti kalau Anda punya pertanyaan yang melampaui ini ya silakan saja. Nah, yang bisa saya katakan tentang GKI adalah bahwa GKI itu pada prinsipnya menerima formula-formula baku yang ekumenis tentang doktrin Trinitas. Ya. Kita terima, misalnya Konsili Nisea Konstantinopel, pengakuan iman rasuli, itu semua trinitaris itu. Dan kita terima, dicatat di dalam tata gereja, kita menerima ini. Ya. Pengakuan iman Athanasius misalnya. Tetapi konfesi GKI 2014 lebih menggunakan formula-formula yang jelas implikasi gerejawinya. Artinya apa? Artinya konfesi GKI ini lebih tertarik untuk membahasakan yang ad extra ini. Ya, daripada yang ad intra ini. Yang ad intra penting, tetapi ad extra itulah yang mau ditampilkan. Ya. Nah, kalau mau diperes konfesi GKI itu isinya apa? Lihatlah pada pendahuluannya. Saya akan tunjukkan di dalam pendahuluannya itu bagaimana sih dia dimunculkan begitu. Tetapi juga dalam strukturnya itu sangat trinitaris. Pendahuluannya apa itu isinya nanti sangat trinitaris, strukturnya juga sangat trinitaris. Diawali dengan aklamasi yang isinya Trinitas, diakhiri dengan doksologi, puja-puji, kemuliaan bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tidak pernah memisahkan kita ya dari keselamatan itulah, katakanlah begitu. Nah, kemudian di tengah-tengahnya persis seperti pengakuan iman rasuli, tapi kontekstual, ada Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Nah, pendahuluannya itu isinya apa? Sehingga saya mengatakan sangat trinitaris. Ini intisari dari konfesi ini. Coba Anda lihat. Ya, GKI pada gilirannya memilih tema berperan serta. Hayati kata-kata ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda ditanya GKI itu teologinya apa, Anda tinggal nyebut ini. Berperan serta, berpartisipasi ke dalam persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu fokus utama yang menuntun konfesi ini. Saya ulangi ya. Berperan serta ke dalam persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesederhana itu.
Tapi penjelasannya adalah ada 3 kata kunci di sini. Peran serta, persekutuan kasih, dan karya keselamatan. Dan kalau Anda membandingkan 3 kata kunci ini dengan 3 DNA gereja dari Leonard Sweet ini, masih ingat? Misional, relasional, inkarnasional, maka kita akan ketemu. Oh, ketika GKI mengatakan berperan serta dalam persekutuan kasih dan karya keselamatan Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Partisipasi ini menunjuk kepada elemen inkarnasional. Persekutuan kasih menunjuk pada elemen relasional, dan itu Roh Kudus. Dan karya keselamatan menunjuk konsep misionalitas atau Sang Bapa. Tapi hati-hati untuk tidak mengatakan begini, oh inkarnasi itu, ya betul yang berinkarnasi hanyalah Sang Anak, Roh Kudus tidak bisa berinkarnasi, Sang Bapa tidak, hanya Sang Anak. Tapi inkarnasi itu bukan hanya karyanya Sang Anak. Relasi juga bukan hanya karyanya Roh Kudus. Ketiga pribadi ikut bekerja bersama. Bermisi itu bukan Allah Bapa. Kalau Sang Bapa mengutus, pasti ada yang diutus. Pasti ada kuasa pengutusan, yaitu Roh Kudus. Siapa yang diutus? Sang Anak. Jadi ini prinsip dalam doktrin Trinitas, apapun karya Tritunggal bagi dunia, selalu tidak pernah terpisahkan. Jadi jangan pernah mengatakan begini, penciptaan itu siapa sih? Oh Bapa. Yang menyelamatkan siapa? Anak. Yang menyempurnakan atau menguduskan siapa? Roh Kudus. Itu betul, tapi separuh betul. Separuh betul berarti separuh salah. Kenapa separuh salah? Karena tidak dilanjutkan dengan kalimat ini. Yang menciptakan siapa? Bapa. Tapi Bapa menciptakan melalui Sang Anak di dalam kuasa Roh Kudus. Siapa yang menyelamatkan? Sang Anak, betul. Tapi Sang Anak bersama dengan Bapa dalam kuasa Roh Kudus. Jadi siapa yang menyempurnakan Roh Kudus? Ya. Tapi bersama dengan Bapa dan Anak. Ya. Jadi begitu cara berpikirnya. Nah, tapi yang jelas adalah bahwa 3 kata kunci dari konfesi ini berkorespondensi atau menunjuk kepada 3 dimensi DNA gereja menurut Leonard Sweet ini, dan bahkan menunjuk pada 3 pribadi dalam kesatuan hakikat Trinitas ini. Nah, saya akan cepat memperlihatkan bagaimana masing-masing. Saya mulai justru dari bawah. Karya keselamatan misional Sang Bapa. Ya. Firman Tuhan mengatakan misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 21. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau gereja itu bermisi, misi itu artinya diutus. Ya. Kenapa kita ini mau melakukan pengutusan? Karena Allah Bapa mengutus anaknya. Dan anak dalam kuasa Roh Kudus mengutus kita. Jadi Allah kita ini Allah misional. Allah yang mengutus Sang Anak, begitu. Tanpa perutusan ini kita nggak bisa mengenal Allah. Bayangkan Sang Bapa tidak mengutus anaknya, bahkan dalam penciptaan. Ya, kita nggak akan kenal siapa Allah. Jadi siapanya Allah itu baru ditemukan di dalam apa yang Allah lakukan. Being-nya Allah itu kita temukan dalam doing-nya Allah, begitu. Ya. Ini penjelasan dari kenapa kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah misional dan Sang Bapa itu adalah Bapa yang mengutus Sang Anak itu. Ya. Dan itu muncul melimpah di dalam konfesi kita. Di pendahuluan ini yang tadi saya sebutkan ini ya. Lalu juga di poin yang ke-6, Bapa mengundang, memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, apa yang dimaksud pekerjaannya? Di penjelasan poin 6a dikatakan hakikat Allah yaitu kasih dinyatakan dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang baik itu tidak lain merupakan misi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mencipta, memelihara, menyelamatkan, dan membarui seluruh ciptaan. Jadi jelas bahwa kenapa gereja harus berperan dalam karya
keutuhan ciptaan, kemudian kesaksian, ya, dan pembaharuan, karena Allah sedang bekerja dan kita berperan serta. Kita ini cuma dompleng, numpang di dalam karya Allah. Kita bukan aktor utama, kita hanya co-aktor. Ya. 6b misalnya, dikatakan dalam mengerjakan misinya, Allah mengundang dan memanggil manusia untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lagi ditambah misalnya, Kristus yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, dan gereja dipanggil dan diutus untuk mewujudkan tujuan kerajaan Allah tersebut. Ya. Jadi kalau Anda sering mendengar kata misi kerajaan Allah, ya ini Allah Trinitas yang melakukan misinya. Ya, Bapa Sang Raja itu mengutus anaknya ya, untuk menegakkan kerajaan Allah itu. Maka gereja mengambil bagian dalam karya Allah di dalam Yesus Kristus itu. Di dalam poin 16e dikatakan gereja itu rasuli, ya, apostolik, karena Bapa mengutus anak untuk membentuknya. Sang anak pada gilirannya mengutus murid-muridnya, Anda semua dan saya yang diperlengkapi dengan karunia roh untuk meneruskan pekerjaan Allah yang baik itu. Nah, Roh Kudus muncul di ayat 17. Sumber kekuatan. Roh Kudus itu sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Ya. Nah, kemudian aspek yang kedua yaitu persekutuan kasih. Nah, ini menunjuk pada relasionalitas di dalam Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Jadi konsep persekutuan selalu adalah bagaimana Allah melalui kuasa Roh Kudus itu menyatukan semua yang terpencar-pencar. Makanya dalam tradisi gereja barat, konsep Trinitas barat, Roh Kudus itu dipahami sebagai roh relasional, termasuk relasi antara Bapa dan anak. Bapa itu yang mengasihi, anak dikasihi, kasihnya apa? Roh Kudus. Dan di dalam pengakuan iman itu masuk ke artikel ketiga, artikelnya Roh Kudus. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus. Ya. Bahkan kalau sang anak Yesus Kristus bisa menjadi perantara Allah dan manusia, itu juga berkat Roh Kudus sejak inkarnasi. Ingat, aku percaya dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Berkat Roh Kudus itulah inkarnasi itu bisa terjadi. Jadi semua relasi itu adalah karya Roh Kudus. Dan itu muncul dengan luar biasa di dalam konfesi kita. Ya, di poin 2C misalnya. Partisipasi manusia ke dalam relasi kasih Bapa dan anak tersebut berpusat pada rahmat ilahi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini membuat kita bisa nyemplung di dalam persekutuan kasih Bapa dan anak. Ya, kita diundang untuk masuk dalam persekutuan Trinitas itu. Ya. Nah, ini beberapa kalimat yang menunjukkan bagaimana Roh Kudus itu roh relasional. Apalagi bagian Roh Kudus sendiri, bagian nomor 16 ya. Sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Dan seterusnya, saya nggak usah bacakan karena waktu. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, Anda bisa baca sendiri. Inkarnasional menunjuk pada sang anak, jelas, dan itu menunjuk kepada dimensi atau kata kunci dalam konfesi kita yaitu partisipasi. Loh, kok bisa? Ya, prinsipnya begini. Prinsipnya adalah sang anak itu adalah ilahi, person kedua dari Allah Tritunggal yang mengambil kemanusiaan ke dalam dirinya, dan itu berarti bahwa sang anak itu berpartisipasi ke dalam kemanusiaan, menjadi manusia seutuhnya. Itu dikatakan misalnya dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya dan seterusnya. Jadi sang anak dengan inkarnasinya menjadi manusia itu berpartisipasi ke dalam kemanusiaan tanpa berdosa, agar manusia dapat berpartisipasi ke dalam persekutuan Allah Trinitas melalui sang anak. Jadi gimana caranya gereja ini boleh mengambil bagian ke dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ya melalui sang anak ini. Karena sang anak ini sudah menjadi manusia seperti kita.
Ya. Nah, itu dimunculkan luar biasa banyak di dalam konfesi kita. Misalnya di 2B, sapaan Bapa oleh Yesus Kristus dan status Yesus sebagai anak Allah menjadi dasar bagi relasi manusia dengan Allah. Jadi kalau Anda bisa menyebut Bapa itu Bapa, itu bukan karena dia Bapakmu, tapi dia Bapaknya Kristus. Dan karena Kristus kita diangkat sebagai anak dan boleh menyebut Allah itu Bapa. Jadi menyebut Allah itu Bapa pertama-tama karena dia Bapaknya sang anak, yaitu Yesus Kristus. Apa di dalam? Ya, begitu. Dan itu dimungkinkan karena keselamatan itu terjadi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Di poin 11 1F misalnya, bagi seluruh makhluk kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang menyatakan persekutuan kasih yang akrab dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengan demikian, seluruh makhluk yang berpartisipasi ke dalam persekutuan kasihnya yang akrab turut mengalami keselamatan. Nah, ini konsep yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Dan itu secara luar biasa ditampilkan misalnya pada poin yang ke-9. Gereja dipanggil dan diutus untuk mewujudkan tujuan kerajaan Allah. Dan ini yang paling saya sukai. Kalau Anda membandingkan konfesi ini dengan pengakuan iman rasuli, pengakuan iman rasuli itu sebenarnya men-skip satu bagian dari hidup Yesus. Coba ya, saya bacakan. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang lahir dari Roh Kudus, dikandung dari, apa sih? Dari Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita, Kudus, lahir dari perawan Maria, begitu lahir, lalu kalimat selanjutnya apa? Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Jadi dari lahir langsung menderita. Masih bayi, tiba-tiba melompat ke menderita. Nah, yang di-skip apanya? Pelayanan Yesus, karya Yesus, mukjizat, pengajaran. Nah, konfesi kita ini, khususnya alinea yang ke-10 ini, menambah itu. Bahwa Yesus itu mengampuni orang berdosa, memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan. Baru masuk lagi ke seperti pengakuan iman rasuli. Nah, ini membuat kita sadar, oh kalau kita mau berpartisipasi ke dalam misi Allah Trinitas, lakukan saja poin ke-10 ini. Jadi gereja GKI ini dipanggil menjadi gereja alinea ke-10 untuk menjadi gereja yang partisipatif begitu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya satu, GKI itu gereja yang memegang doktrin Trinitas sebagai inti konfesi atau pengakuan imannya. Yang kedua, teologi Trinitas GKI ini menegaskan diri sebagai gereja yang, ingat 3 kata kunci itu, berpartisipasi ke dalam persekutuan dan karya atau misi Allah Trinitas. Dan bagaimana kita bisa berpartisipasi? Melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Ya. Nah, itu bukan bikinannya GKI. Tetapi ini menjadi sebuah teologi yang secara universal diterima oleh banyak gereja di dunia. Oleh sebab itu, saya ingin menunjukkan 2 kutipan dari 2 teolog yang tidak kenal GKI. Yang pertama adalah Tim Chester. Ya, ini kutipan yang sangat indah. Kita mengalami Allah Trinitas melalui pengutusan Sang Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau Anda mau paham Allah Trinitas kayak apa ya, itu hanya bisa dipahami melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Dan kalau Yesus Kristus harus melalui kuasa Roh Kudus. Lalu bagaimana hidup kita ini bisa nyemplung di dalam karya Allah? Kita berpartisipasi ke dalam Allah Trinitas juga melalui Sang Anak. Pemulihan anak oleh Bapa. Saat kita menerima kehidupan abadi dalam namanya melalui Roh Kudus. Ya. Jürgen Moltmann mengatakan begini. Seluruh keberadaan gereja ditandai oleh partisipasi ke dalam sejarah Allah yang berurusan dengan dunia. Jadi, dengan kata lain, fokus Allah ini bukan pada orang Kristen, loh. Apalagi GKI. Fokus Allah ada pada dunia. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia,
dia mengutus anaknya dalam kuasa Roh Kudus. Gereja baru bisa disebut gereja kalau dia ikut dalam misi Allah Trinitas itu. Ya. Nah, karena spesifiknya pembahasan saya mengenai doktrin Trinitas dalam konteks GKI, maka ini sangat terbatas. Tetapi dalam diskusi nanti, seandainya teman-teman, sahabat semua punya pertanyaan yang meluas tentang apapun seputar doktrin Trinitas, silakan. Ya. Saya hanya membatasi karena waktu. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan, Bung Andri. Baik, siap. Terima kasih Pak Pendeta Joas untuk pemaparannya. Jadi kita benar-benar belajar bersama bagaimana Trinitas dalam konvensi GKI. Sangat lengkap, sangat berlanjut semuanya jadi satu benang merah. Tapi mungkin kita harus benar-benar harus memahami lagi pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin bisa menyimak nanti apa yang akan di-sharingkan lagi, lalu lewat dari pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi akan kita buka sebentar lagi, dan juga tadi nanti sebentar Pak Pendeta juga akan memberikan link-link YouTube yang bisa dipahami, gitu, bisa dipahami, dipelajari, kita nonton sendiri di rumah bagaimana konsep Trinitas itu. So, aku akan membuka 3 pertanyaan dulu. Tiga pertanyaan yang akan nanti dijawab langsung oleh Pak Pendeta. Di kolom chat ini ada yang mendirect ke aku, Pak Pendeta, dibilang seperti ini. GKI menghayati Allah Trinitas berarti satu hakikat 3 pribadi. Dalam penyebutannya pun Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, bila ada yang menyebut Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, berarti tidak tepatkah atau seperti apa? Silakan. Pertanyaan pertama. Ya, langsung atau digabung? Ya, langsung sambil menunggu pertanyaan yang lain. Secara ekumenis, artinya secara standar seluruh gereja dari segala abad dan tempat, penyebutan yang tepat adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, dan itu sangat biblical karena tidak pernah disebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini penting. Sebab apa? Sebab Allah itu menunjuk kepada hakikat. Dan kita hanya percaya pada satu Allah, satu hakikat Allah. Ya, yang adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dengan menambahkan Allah pada setiap pribadi, Allah Bapa, coba berapa kali Allah muncul? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 kali Allah muncul. Dan itu bisa mengisyaratkan bahwa kita percaya pada 3 Allah. Triteisme. Walaupun kalau ditanya, oh kalau begitu anak itu bukan Allah. Oh ya pasti Allah. Ya. Tapi penyebutan yang terbaik bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tapi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jeda ini penting karena ini yang menentukan perbedaan Barat dan Timur. Gereja Barat akan menyebutnya begini. Kami percaya pada Allah. Jeda, Bapa, Anak, Roh Kudus. Gereja Timur akan mengatakannya berbeda. Kami percaya pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab dalam gereja Timur, kealahan itu sumbernya ada pada Sang Bapa. Yang kemudian diberikan dalam kekekalan kepada Sang Anak dan Roh Kudus melalui memperanakkan dan mengeluarkan Roh Kudus. Memperanakkan Anak dan mengeluarkan Roh Kudus. Jadi kealahan itu sumbernya ada pada Sang Bapa pertama-tama. Ya. Tapi perbedaan antara Barat dan Timur ini tidak kemudian menegasi prinsip dasarnya. Bahwa baik Barat maupun Timur sama-sama percaya pada satu Allah. Satu hakikat dalam 3 pribadi. Ini bukan hanya slip of tongues ya, cara yang ini kan cuma kata-kata yang penting pemahaman. Oh jangan katakan itu. Anda tahu jangankan kata Allah, huruf I aja udah bisa dianggap bidat. Ketika Arius mengusulkan bahwa Sang Anak itu sebenarnya bukan homoousios.
Homoousios artinya sehakikat dengan Sang Bapa, tapi homoiousios ada i-nya, ya, mirip hakikatnya dengan Allah. Wah, itu langsung keliru. Apalagi ini Allah hakikat itu sendiri. Ya, pengakuan iman rasuli dalam bahasa asingnya itu adalah simbolum apostolikum, simbol yang kelihatan. Itu penting. Kalau diubah satu kata ya jadi keliru semua. Beda lagi artinya. Ya, beda. Ya. Maka kita harus sangat ketat dengan hal-hal semacam ini. Begitu. Baik, siap. Terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Di kolom chat juga ada bertanya mengenai begini. Bagaimanakah kiat mengajarkan konsep Trinitas kepada anak usia sekolah minggu? Nah, itu nanti dijawab Pak Pendeta. Sebelumnya ada yang mau bertanya langsung dengan KWS Jod. Silakan KWS untuk buka open mic dan juga open videonya biar bisa langsung ngobrol sama Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Malam. Joas. Nah, ini saya dari gereja yang seazas dengan GKI, Pak. Jadi gini Pak, pertanyaan saya ini 2 ya, tapi kalau repot mungkin 1 aja yang boleh dijawab nggak apa-apa. Tadi di depan Pak Pendeta Joas sebut Dei Mission ya, atau misi Allah. Apakah misional itu sama dengan misioner, Pak? Tadi kan kita pakai istilah misional ya. Apakah itu sama dengan misioner terkait dengan Dei Mission tadi? Terus yang kedua, penjelasan yang tadi Pak Pendeta Joas jelaskan itu buat kami yang seasas dengan GKI terasa berat, tapi tidak sulit untuk dipahami. Jadi bagaimana kami ini menjelaskan kepada orang yang mungkin belum Trinitarian ya Pak, belum misalnya oneness atau Unitarian gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Kak WS untuk pertanyaannya. Silakan Pak Pendeta bisa boleh saya gabung juga dengan pertanyaan yang di kolom chat tentang menjelaskan ke anak-anak nanti yang ketiga. Karena ini soal how to explain ya. Oke, baik. Silakan. Ya, missio Dei Pak, misi Allah itu sebuah konsep biblical, tetapi yang kemudian dirumuskan secara teologis itu pada abad yang ke-20 sebenarnya oleh gereja-gereja di dunia, itu di Willingen ya, di Willingen pada tahun 1952. Pada tahun 1952 itu gereja-gereja kemudian menyadari satu hal, bahwa selama ini kita salah fokus. Kenapa salah fokus? Karena fokus kita selama ini itu begini cara berpikirnya. Saya gambar di whiteboard ini. Kita ini selama ini berpikirnya ya, sudah kelihatankah? Belum. Belum Pak. Ya. Belum, masih muter. Cara kita selama ini berpikirnya adalah bahwa misi Allah itu diberikan oleh Allah kepada gereja. Tampaknya ada masalah. Jadi lihat saja gerakan saya. Allah bermisi ke gereja, gereja bermisi ke dunia. Jadi Allah, gereja, dunia. Sehingga gereja punya misinya sendiri ke dunia. Itu yang namanya misi gereja. Misi gereja adalah kelanjutan misi Allah. Nah, di Willingen ini disadari, wah ini kita keliru membaca kitab suci. Kenapa keliru? Karena hanya ada satu misi, yaitu misi Allah, missio Dei. Misi Allah ini bukan misi Allah kepada gereja lalu ke dunia, tapi misi Allah ke dunia. Bapa mengutus anak dalam kuasa Roh Kudus untuk dunia. Dalam rangka misi Allah ke dunia ini, Allah bisa memakai macam-macam, termasuk gereja. Jadi, apakah gereja punya misi? Ya, punya misi. Hanya satu, yaitu misi Allah. Apakah gereja punya misinya sendiri? Enggak. Gereja enggak punya misinya sendiri. Misi gereja hanya satu, yaitu berperan serta dalam misi Allah. Nah, kemudian kata apa yang dipakai ketika dia diterjemahkan? Nah, ini menjadi persoalan.
dulu yang paling banyak dipakai adalah misioner. Ya, sifat misi itu misioner. Tapi kemudian belakangan orang mulai mengusulkan memakai kata misional untuk membedakannya dari misioner yang hanya sekedar mencari jiwa-jiwa, begitu Pak. Ya, jadi untuk konsep-konsep misi yang hanya untuk kristenisasi itu kemudian seringkali dipakai kata misioner, tapi misional yang lebih luas, apapun yang Allah kerjakan untuk seluruh ciptaan ini dipakai kata misional. Begitu penjelasannya, Pak. Ya, jelas Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, how to explain the concept of the Trinity. Yes. Ini selalu menjadi pertanyaan. Catatan saya yang pertama, ini khusus untuk anak-anak nanti ya, khusus untuk orang-orang yang tidak percaya atau tidak menerima Allah Trinitas. Kita harus paham bahwa penjelasan doktrin Trinitas itu punya 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pengasuhan iman, mengasuh iman. Yaitu ada orang-orang percaya di gereja yang percaya pada Allah Tritunggal, kita harus jelaskan perlahan-lahan dan menjelaskannya bukan dengan teori-teori tapi dengan menghidupi Allah Trinitas itu. Dan itu keunggulan dari gereja Katolik dan Ortodoks, itu dihidupi dalam liturginya dan seterusnya. Mengasuh iman. Yang kedua adalah membela iman. Yaitu ketika iman pada Allah Trinitas diserang, wah, Allahnya orang Kristen itu 3. Ya, kita harus jelaskan tuh, kami tidak mengatakan itu. Kami tidak percaya triteisme, tapi kami percaya pada trinitarianisme, ya. Pembelaan iman. Tapi untuk membela iman, kita tidak boleh berasumsi begini, bahwa kalau saya sudah jelaskan, maka semoga mereka percaya. Itu impossible. Kenapa? Karena urutannya bukan jelas jadi percaya. Iman Kristen punya prinsip percaya mencari penjelasan. Bukan kita nih mau membuat jelas lalu percaya, nggak bisa. Bagaimana menjelaskan rasa durian buat orang yang belum pernah merasakan durian dan nggak percaya bahwa durian itu enak? Ya nggak bisa. Mau jelaskan rasanya pahit, ada manisnya, nggak bisa. Satu-satunya cara adalah take it, try it. Percaya bahwa ini enak, ambil. Oh, lalu dia paham. Oh, rasanya kayak gini. Begitu dia paham rasa durian, coba suruh dia jelaskan. Ya nggak bisa juga. Begitu. Ya. Jadi pembelaan iman untuk mempertanggungjawabkan iman kita, bukan untuk membuat mereka percaya. Ya, kalau mereka percaya akibat penjelasan kita, itu bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Fungsi yang ketiga adalah pembatasan iman. Pembatasan itu artinya pendefinisian. Kalau sudah diberi batas pagar, di luar pagar ini bukan Kristen, bukan Trinitas, di dalam pagar ini Trinitas dan Kristen. Nah, ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang di dalam gereja sendiri, tetapi yang kemudian pemahamannya bukan Trinitarian. Itu harus dikatakan, pemahamanmu bukan Trinitas. Walaupun dia percaya pada Allah dalam Yesus, tapi pemahamannya bukan Trinitas. Nah, oneness, Unitarian ini mungkin lebih pada yang ketiga, pembatasan iman. Oh, kita bikin pagar ya, bahwa ternyata kamu di sisi lain dari pagar itu, kamu berbeda dengan kami, begitu. Ya. Itu beda dengan para pencemooh yang mencemooh kekristenan dan mengatakan, wah, Allahmu itu 3 dan seterusnya. Saya selalu mengatakan, ya jelaskan saja, tapi jangan banyak berharap. Kenapa? Karena begini, ini prinsip saya. Honest answer requires honest question. Kalau orang itu tidak memberikan pertanyaan yang honest, maka ngapain memberikan jawaban? Ya, tapi kalau yang bertanya ini adalah seeker, seorang yang gelisah mencari kebenaran, oh itu Anda harus dedikasikan hidup, waktu, tenaga, ya, untuk menjelaskan. Kalau perlu refer pada yang bisa menjelaskan gitu. Tapi kalau ini pencemooh yang memberikan
pertanyaan yang nggak honest gitu ya. Ngetes, Buang-buang waktu. ngetes. Iya. Kenapa buang-buang waktu begitu? Gitu. Tapi prinsipnya jelas. Bukan kita paham lalu percaya ya, tapi karena kita percaya kita mencari pemahaman. Itu doktrin klasik yang namanya fides quaerens intellectum. Iman mencari pemahaman. Atau bahasa ininya credo ut intelligiam non intelligio ut credam. Ya, credo ut intelligam, aku percaya, ut maka aku memahami. Jadi percaya dulu baru memahami. Wah, mantap nih Bung Andre. Kita riset dulu Pak sebelum. Oh gitu ya. Ya. Nah, itu jawaban saya Pak WS.CODD ya. Semoga bisa diterima. Nah, ya, baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana menjelaskan kepada anak-anak? Pertama, kita harus pasti anak itu usia berapa. Yep. Sebab anak TK dengan anak remaja itu beda. Kita tahu ada perkembangan psikologi, perkembangan kognitif, dan lain sebagainya. Semakin kecil anak itu semakin konkret operasional. Ya. Artinya dia tidak akan bisa memahami konsep-konsep abstrak. Dia hanya bisa memahami yang konkret. Dia bisa lihat, dia bisa sentuh. Maka sia-sia menjelaskan konsep Allah Trinitas. Itu malah akan mengacaukan. Lalu bagaimana ya nanti ya? Ini penting. Anda nggak akan bisa menjelaskan sinus kosinus ke anak TK itu ya, kecuali mungkin memang anak-anak spesial begitu. Karena konkret operasional, makanya guru sekolah minggu kan hati-hati berdoa bahkan. Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, sembunyikan kami di belakang salib-Mu. Di belakang salib itu cecak itu adanya. Konkret. Ya. Nggak bisa berkata, Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Apa itu? Menutup, membungkus dengan darah. Itu nggak akan nyampe. Apalagi kita percaya Allah itu satu, 3 pribadi. Nah, karena kita berupaya mengkonkretkan, lalu kita pakai ilustrasi yang malah kebablasan dan malah jadi bidat. Yes. Ya, caranya misalnya seperti kakak ini sekarang jadi guru sekolah minggu, tapi di rumah kakak jadi orang tua, tapi di kantor kakak adalah karyawan. Tapi kakak ada berapa? 1. Tadi ada berapa? Guru sekolah minggu, karyawan, orang tua 3. Nah, itulah Allah kita. Begitu itu diberikan, Anda sedang mengajari anak-anak sekolah minggu itu sebuah bidat yang namanya Sabellianisme atau modalisme. Bahwa Allah hanya satu hakikat, satu pribadi, tapi 3 fungsi. 3 topeng, 3 modus. Jadi hati-hati. Hampir semua, jika tidak mau dikatakan semua ilustrasi terhadap Allah Tritunggal itu modalisme. Maka jangan memakai ilustrasi. Loh, kalau begitu gimana caranya? Tirulah gereja selama 20 abad bertahan sejak awal. Gereja Katolik dan Ortodoks. Yang pertama-tama menghidupi Allah Tritunggal itu. Dalam liturginya, dalam percakapannya, dalam doanya, dan seterusnya. Jadi liturginya itu harus selalu menunjukkan struktur Trinitas itu. Doanya juga. Ya. Nah, itu perlu sesi yang khusus ya. Banyak doa kita ini nggak Trinitarian. Misalnya, Yesus, kami berdoa, kami memohon padamu ya Yesus. Lalu diakhiri dengan apa? Kami berdoa dalam namamu ya Yesus. Loh, ini kita doa ke siapa? Dalam nama siapa? Itu nggak Trinitarian. Nah, maka alih-alih menjelaskan secara kognitif, tampilkanlah Trinitas itu dalam bahasa yang kita pakai. Itu persis dengan bahasa apapun. Kalau Anda pergi ke negara mana, misalnya ke Amerika Serikat, anak-anak kecil itu paham berbahasa Inggris secara intuitif. Tapi mereka nggak paham grammarnya. Itu belakangan lah. Nah, grammar itu diajarkan belakangan. Nah, gramatikanya iman Kristen itu adalah Allah Trinitas. Nah, bagaimana orang-orang Kristen kecil ini, anak kecil ini bisa Trinitarian tanpa memahami
hipostasis, usia, satu hakikat, tiga pribadi, itu belakangan lah. Menurut hemat saya begitu. Oke. Baik, jadi memang butuh pemahaman khusus, apalagi kita sebagai orang tua ataupun guru sekolah minggu dalam mengajarkan dan juga mengenalkan konsep Trinitas ini. Jadi alangkah lebih baiknya orang tua ataupun guru sekolah minggu masuk sesi kelas khusus untuk bagaimana cara membumikan kata-kata Trinitas itu, konsep Trinitas itu kepada anak sekolah minggu atau ke anak-anaknya. Oke, Pak Pendeta, ini semakin hangat diskusi kita pada malam hari ini karena di kolom chat banyak yang direct langsung ke saya. Bagaimana salah satu pertanyaannya adalah begini. Bagaimana PGI menanggapi konvensi GKI ini terkait Trinitas gitu. Lalu selain itu ada yang bertanya mengenai gini, apa bedanya konsep Trinitas dan konvensi GKI dengan gereja lain, misalnya GPIB, Katolik ataupun yang lainnya. Seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu, kita mau sapa dulu Kevin. Halo Kak Kevin, silakan open mic dan open videonya untuk saya langsung sama Pak Pendeta. Silakan. Oh ya, terima kasih. Ya, selamat malam Pak Yowas. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya nggak open mic, ada open cam ya, karena saya berada di pulau, jadi susah sekali sinyalnya ini. Yep. Dan saya sangat bersyukur kalau Pak Yowas yang ngajarin Trinitas. Saya bisa berdialog dengan salah satu kawan saya juga, orang dari seberang, orang orang Kristen, dan saya bisa menggunakan salah satu argumen Pak Yowas yang mengenai tentang suara, yang telepon, yang dulu Pak Yowas pernah paparkan. Dan saya rasa doktrin Trinitas itu adalah doktrin yang paling brilian, yang dikemas oleh Tuhan sendiri bagi gerejanya. Nah, pertanyaan saya itu, tadi kan ditanyakan sempat disinggung tentang apologet. Memang dunia apologet itu salah satunya membantu, tapi salah satu juga bisa menyilet kita juga pribadi, terutama kekristenan. Saya ingin meminta saran konkret atau sikap. Bagaimana dengan orang-orang doktrin Tritunggal yang paham Trinitas kayak saya gini dan teman-teman lain yang membidat-bidatkan. Yang Wanes tadi itu Pak. Saya pengen lebih lanjut lagi sih Pak Yowas bisa memberikan kebijaksanaan lah buat kita ini, karena keras sekali itu Pak. Nah itu membuat saya menjadi berpikir, kalau begitu, kalau misalkan saya bukan orang Kristen, bagi saya berpikir, wah mereka saja berkelahi satu sama lain dan tidak menerimanya, kok kayak tidak ada kasih dan segala macam. Sampai pernah ada slogan, setahu saya, orang-orang Tritunggal itu tidak ada kasih. Cuma ini subjektif ya, bukan secara keseluruhan loh. Jadi itu pertanyaan saya Pak. Bagaimana menyikapinya orang-orang Tritunggal ke orang-orang Wanes tentunya yang unitarian. Terima kasih Pak. Iya. Wow. Silakan Pak Pendeta. Iya, pertanyaannya berat nih. Berat karena dekat dengan pergumulan saya. Saya juga justru banyak dituduh atau dikatai karena Yowas nggak pernah nyemplung, ini ada banyak bahaya mengancam iman Kristen ya dari bidat-bidat itu ya. Bahwa pemahaman mereka keliru itu ya, dari perspektif Trinitas itu jelas ya. Saya pernah dipanggil oleh PGI ketika itu PGI menerima banyak sekali surat atau pertanyaan dari anggota yang gelisah dengan salah satu gereja yang tokohnya itu memang mengeluarkan statement-statement yang kemudian sekarang rame itu ya. Oneness begitu. Dan gimana nih kami? Dan saya menjelaskan kepada PGI prinsip-prinsip, saya tunjukkan 9 prinsip bagaimana menilai apakah ini Trinitarian atau tidak begitu. Itu cara saya untuk berkontribusi. Itu satu. Yang kedua, saya memilih untuk tidak kemudian nyemplung ke dunia per-YouTubean gitu ya, dan kemudian frontal ya seperti yang Anda tahu itu. Tidak berarti kemudian saya tidak ambil peduli. Karena apa? Karena kemudian saya melihat bahwa dalam sejarah kekristenan ada banyak cara untuk
untuk berrelasi atau bersinggungan dengan mereka yang berbeda pemahaman, yang substansial seperti Trinitas ini, baik dengan sesama orang Kristen tetapi yang non-Trinitarian maupun dengan orang-orang non-Kristen yang otomatis non-Trinitarian. Cara yang pertama memang adalah cara konfrontasional. Ya. Cara yang kedua adalah cara dialogikal. Ya. Nah, cara itu yang saya pakai justru. Jadi saya, dan tanpa harus ditampilkan di medsos atau di YouTube, ya, saya melakukan dialog-dialog itu dengan orang yang berbeda dengan saya, dengan suasana yang karena saya sangat percaya pada pentingnya prinsip persahabatan. Prinsip dialog yang sehat adalah dialog yang muncul dalam persahabatan. Dan persahabatan itu pun adalah persahabatan yang juga melampaui batas-batas konfesi saya. Kita harus bersahabat dengan orang yang tidak seiman bahkan dengan kita. Ya. Nah, dalam persahabatan itu kemudian dialog itu justru akan menjadi lebih loose, lebih nyaman untuk diterima, untuk didengarkan, untuk dipahami dan lain sebagainya, begitu. Ya. Saya tidak berada pada kapasitas untuk mengatakan, wow, itu salah, itu cara-cara yang keras itu ya. Ya, mungkin itu pilihan orang lain, tapi yang pasti saya tidak akan memilih cara semacam itu, begitu. Ya, saya akan memilih cara yang lain, yaitu cara yang lebih dialogis, dan cara yang dialogis pun tidak lalu berarti membenarkan apa yang salah ya. Kalau memang berbeda ya berbeda. Dialog itu tidak menyamakan apa yang berbeda, tapi memperjelas apa yang berbeda itu, ya. Dan kemudian ya tetap bersahabat in spite of perbedaan itu. Gitu. Dan sejarah gereja banyak menunjukkan bagaimana para tokoh bisa saja berbeda luar biasa, tapi juga tetap bisa bersahabat dan seterusnya. Begitu, Kevin. Iya, makasih Pak Yos. Ya, benar, karena sangat ngeri sih Pak, kalau menurut saya Pak, lebih ngeri ke sama orang Kristen, karena pernah sampai ada tercetus pernyataan duduk bareng aja katanya itu sudah bidat katanya. Nah, bagaimana kita bisa merangkul banyak orang kalau misalkan itu sudah sangat itu. Oke, makasih. Iya, saya belajar itu justru dari sahabat-sahabat Muslim yang punya problem yang sama. Misalnya cara berpikir itu ya, duduk bersama dengan Ahmadiyah itu sudah bidat, sudah kafir, dengan Syiah, dengan Sunni dan lain sebagainya. Itu berbahaya menurut saya. Begitu, Vin. Ya, terima kasih Pak Yowas. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Kevin untuk pertanyaannya dan juga responnya dan penjelasan dari Pak Pendeta. Nah, dari kolom chat sendiri ada yang bertanya, bagaimana PGI menilai atau menanggapi konvensi GKI ini, menolak atau menerima atau diberi kebebasan atau seperti apa? Gimana, Pak Pendeta? Ya, PGI tidak dalam kapasitas boleh menolak atau boleh menerima konvensi GKI. Semua gereja anggota PGI, bukan semua. Banyak gereja anggota PGI itu punya namanya macam-macam, bisa konfesi, HKBP punya konfesinya, GKI punya, GPIB punya pemahaman iman namanya ya, GKJ punya PPA. PGI tidak boleh kemudian mengintervensi gereja anggotanya, begitu. Jadi, tapi PGI sendiri punya namanya PBIK, pemahaman bersama iman Kristen, yang sedang waktu itu direvisi. Saya sempat diminta pendapat saya, lalu saya mempresentasikan di mana itu ya, Bogor waktu itu, yang sangat tidak trinitarian sebenarnya. Pemahaman bersama iman Kristen itu tidak eksplisit trinitasnya, dan saya mengkritik itu. Kenapa? Karena memang dia awalnya dirumuskan dalam dialog dengan Islam yang monoteisme. Dan saya menolak cara berpikir itu karena dialog dengan Islam yang monoteis ini caranya bukan kayak lalu nih kita punya trinitas, kita sembunyiin dulu, yang kita tampilkan itasnya, trinya enggak ya. Kami percaya pada Allah yang Esa gitu. Jadi mau mencari kesamaan, itu pendekatan yang menurut saya sangat keliru. Kenapa? Karena trinitas itu identitas kita. Ini nggak bisa disembunyikan. Kita nggak bisa, ya beda-beda saja begitu.
tapi bagaimana menampilkan sebuah wajah yang berbeda sekaligus yang hospitable, yang bersahabat. Dan persahabatan itu justru berakar pada Allah Trinitas. Jadi itu yang terjadi dengan PGI begitu. Nah, sekarang saya masuk ke Komisi Teologi PGI juga, sehingga dengan beberapa teolog ya, dengan Pak Himawan dari STTAA, kelompok Injili, beberapa orang lah, dan itu berusaha untuk membahas hal-hal semacam ini juga gitu. Ya, nah konfesi GKI itu berbeda dengan gereja-gereja lain, itu jelas. Saya sempat dimintai sebagai konsultan untuk proses perumusan kembali pemahaman imannya GPIB. Saya lihat, oh ini sangat berbeda gitu, dan ya biarkan saja setiap gereja punya proses menggumuli merumuskan imannya. Tapi hati-hati untuk melihat gini, konfesi GKI ini tidak untuk menggantikan pengakuan iman rasuli ya. Levelnya jelas. Konfesi GKI ini adalah kontekstualisasi dari pengakuan iman yang universal. Jadi bukan untuk menggantikan. Ini sering muncul, kok GKI mengganti pengakuan iman rasuli dengan konfesi? Sama sekali tidak. Memang karakter-karakter gereja itu banyak. Betul. Betul, karena sesuai dari daerahnya ataupun cara berkembangnya seperti itu. Jadi tidak untuk disamakan, tapi berbeda tetap satu jua, seperti kayak Bhinneka Tunggal Ika. Oke, ada yang direct message lagi nih, Pak Pendeta bertanya gini, koreksi kalau saya salah, seingat saya di kosakata Trinitas itu tidak ada di Alkitab. Berkaitan dengan itu, mohon penjelasannya, siapa yang menggunakan kata Trinitas tersebut dalam teologi Kristen. Lalu pertanyaan kedua adalah, Pak Pendeta mohon penjelasannya tentang misi Allah kepada dunia, juga dengan konsep keselamatan GKI. Jika misi Allah tidak hanya kepada gereja, apakah juga mereka yang di luar gereja juga diselamatkan oleh Allah? Ya, itu dua pertanyaan. Oke, ini satu sesi khusus, tapi baik. Ya, betul. Konsep Trinitas itu ada dalam Alkitab. Kata Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab. Kata Trinitas, triados kalau saya nggak salah, itu muncul pertama kali dalam surat Theophilus dari Antioquia kepada seorang yang bernama, saya lupa kepada siapa, di buku yang itu 3 buku. Itu kata pertama muncul sekitar tahun, dugaan para ahli sekitar tahun 180-190. Itu seorang tokoh bapak gereja yang bernama Theophilus dari Antioquia, itu pertama kali ditemukan kata Trinitas. Tetapi begini, kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, lalu tidak lalu berarti bahwa dia tidak Alkitabiah. Ya, sebab seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu jika dibaca dengan baik akan menampilkan the Trinitarian structure, struktur Trinitarian. Loh, PL juga, iya. Seorang teolog mengatakan bahwa PL itu seperti ruangan yang penuh dengan furniture yang mewah, tetapi dengan lampu yang redup, jadi nggak kelihatan. PL itu menggamblangkannya. Jadi ada konsistensi Allah yang satu, ehad, yang menyatakan dirinya dalam sabdanya, Sang Anak, dalam kuasa Roh Kudus, dan itu pola yang terus-menerus ada sepanjang Alkitab itu. Ya. Dan itu pertanyaan ini paling sering ditanyakan oleh orang Islam secara Muslim. Wow, kita nggak ada, Trinitas nggak ada dalam Alkitab kok dipercaya. Gitu. Dengan cara yang sama kita bisa menjawab sebenarnya. Ya, Anda percaya tauhid nggak ya? Percaya kata tauhid itu juga nggak ada dalam Al-Quran misalnya begitu. Ya. Jadi tidak berarti sebuah kata itu ada atau tidak ada, lalu mengatakan bahwa itu tidak Alkitabiah. Sama sekali tidak. Ya. Kalau kita meneliti ayat-ayat di dalam Alkitab secara menyeluruh, maka struktur Trinitarian itu menjadi sangat jelas. Begitu. Nah, yang kedua, missio Dei itu memang berbicara mengenai misi Allah pertama-tama, yang salah satu aspeknya adalah misi penyelamatan di dalam Yesus Kristus.
Nah, saya butuh waktu lebih lama dan karena itu tidak akan menjawab panjang. Saya tidak punya kapabilitas untuk dalam 1-2 menit menjawab. Kalau begitu keselamatan itu hanya kepada orang Kristen atau yang bukan Kristen dan lain sebagainya. Saya sarankan si penanya menunggu 4 bulan lagi atau 4 minggu lagi ya. Ketika bulan ya. ya, Nanti kita umumkan. Ya, ada tema tentang keselamatan ya. Yap. Itu tema keempat. Nanti aja pada poin itu. Di YouTube ada sih saya beberapa kali bicara soal konsep keselamatan itu. Silakan dicari juga. Oke, baik, siap Pak Pendeta untuk jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya di kolom chat, tapi kita menyapa dulu Pak Her Cahyo yang akan bertanya langsung ke Pak Pendeta. Silakan open mic-nya Pak Her Cahyo. Baik, terima kasih Mas Andre. Kasih Pak Pendeta Joas. Saya senang sekali dengar pemaparan malam ini karena menekankan ekstranya itu kan. Itu baru sekarang makin jelas itu Pak. Saya pikir bukan hanya ekstra itu di gereja saja ya Pak, tetapi juga sekecil keluarga atau di dalam family itu pun Tritunggal itu harusnya menjadi satu kuasa atau otoritas ya Pak. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan tuh otoritasnya itu di mana Pak atau bagaimana? Selama ini kalau saya pinter mengerti tentang Tritunggal, bahkan di gereja, di komunal itu saya ngerti, tetapi saya nggak punya kuasa apa-apa Pak, nggak punya keberanian, nggak punya determinasi, apalagi rasa otoritas untuk misi gitu ya. Nah itu berproblemnya di mana Pak? Apalagi di keluarga. Sebagai kepala rumah tangga, saya belajar Tritunggal, tetapi ya biasa-biasa aja sama dengan orang lain yang nggak ngerti Tritunggal juga. Nah ini kira-kira problemnya di mana itu Pak? Terima kasih Pak. Ya, saya mencoba, makasih Pak. Saya mencoba untuk memahami yang karena ya kata otoritas itu dari kata author. Jadi authority, author, pengarang, apa sumber yang jadi saya berotoritas karena ada sumber yang memberi saya untuk kemudian orang lihat oh ini berotoritas. Nah otoritas itu sebenarnya diberikan kepada semua orang percaya. Kita mencatat di beberapa bagian bahwa kita diberi kuasa untuk menyampaikan itu, bahwa kemudian kita tidak memakainya atau kita tidak menata layani kuasa itu, ya itu lain soal gitu. Dan itu sebabnya kita juga baru menata layani kemampuan kita untuk bisa menghayati dan menjelaskan hal tersebut begitu. Nah, otoritasnya di mana? Pada dunamis itu, pada kuasa Roh Kudus itu. Bukan pada Bapak sendiri. Bukan pada Ibu, bukan pada pendeta, tapi pada Allah Tritunggal itu. Itu otoritas asali, otoritas utamanya adalah pada Allah itu sendiri. Yang kemudian di-share-kan kepada siapapun, kepada semua orang percaya, untuk kemudian menata layaninya. Maka konsep Luther ini menjadi sangat menarik. Luther melawan sebuah sistem waktu itu yang mengatakan bahwa otoritas itu sifatnya hierarkis. Ada pada pemimpin gereja dan kemudian diturunkan pada uskup, pada romo dan lain sebagainya. Dan penerimanya adalah umat. Dan Luther melawan itu semua dengan mengatakan, no, semua orang adalah imam, semua orang percaya, bahkan anak kecil pun ya bisa mendapat sharing otoritas karena Allah men-sharingkan otoritas itu kepada semua orang percaya. Soal itu ditata layani dan dihidupi dengan baik itu soal lain, Pak. Itu soal bagaimana kita
bertanggung jawab. Ini bukan soal kemampuan ya. Otoritas tidak sama dengan lalu kita punya kemampuan atau tidak, tapi bahwa kita punya tugas. Maka kata pemberian, give, itu berarti juga tugas. Dalam bahasa Jerman itu jelas ya. Kalau saya nggak salah apa, Gabe dan Aufgabe ya. Pemberian itu juga adalah sebuah penugasan. Gitu. Begitu Pak. Boleh saya lanjutkan, ya, silakan. Pak? Silakan, Pak Cahyo. Apakah itu ada relasi dengan yang Luther juga biasa dikatakan itu mystical union with Christ itu? Apakah ada relasinya di situ? Apakah karena mystical union with Christ itu nggak nyampe atau nggak dapat, sehingga kita itu bukan hanya tidak mengenal otoritasnya, tetapi hayati pun belum sampai, apalagi kuasanya untuk melakukan sesuatu. Bagaimana, Pak? Iya, kalau mau dihubungkan kira-kira harus dikatakan begini, yaitu bahwa mystical union itu sifatnya eskatologis, Pak. Artinya kelak itu akan menyampai kesempurnaan. Jadi tidak berarti ada orang yang secara mystical sekarang sudah mengalami union, yang lain belum mengalami. Tapi semua orang belum mencapai ke penuhannya sampai dengan yang akan datang begitu. Ya. Tapi itu sudah mulai dialami, tapi akan mencapai pemenuhannya kelak. Dalam bahasa Johannes Calvin itu mystical union itu dipakai kata union with Christ, ya, atau dicangkokkan ke dalam Kristus, ya. Engraved in Christ. Itu semacam penyucian atau pengudusan yang terus terjadi sampai kelak disempurnakan. Jadi bukan berarti satu orang terima, yang lain enggak. Semua orang percaya terima penyatuan dengan Kristus itu. Begitu, Pak. Oke. Gimana Pak Cahyo? Apakah bisa terjawab pertanyaannya? Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Cahyo. Oke, baik. Terima kasih Pak Cahyo untuk pertanyaannya. Di kolom chat ini Pak Pendeta banyak sekali kegundahan orang tua yang ingin bertanya bagaimana secara simpel untuk mengajarkan kepada anak-anak, misalnya usia kecilnya tuh 6-9 tahun, ketika dia bertanya terkait Trinitas. Lalu ada juga yang bertanya, apakah ada kurikulum yang sudah tersedia bagi anak-anak untuknya sekolah minggu terkait pembelajaran doktrin Trinitas ini, Pak? Dan bagaimana cara untuk memahami doktrin ini? Ya, harus percaya dulu kah baru dapat memahami, atau seperti apa? Seperti itu. Saya selalu punya pemahaman tidak pernah ada cara simpel. Ya. Begitu mau dicari cara simpel, kita akan mudah terjatuh ke dalam bidat. Yang namanya modalisme. That's it. Maka ingat bahwa iman Kristen itu bukan soal pemahaman, tapi soal menghidupi, menghayati. Itu jauh lebih berat daripada sekedar memahami. Sederhananya gini, kalau sekarang coba Anda jelaskan ke saya, para orang tua, konsep Trinitas kepada orang dewasa yang namanya Yoas, saya usia 53. Ya. Itu pasti banyak yang belepotan. Saya aja juga belepotan kok. Ya. Ini kita bicara tentang Allah Trinitas yang maha segalanya. Mau dijelaskan dengan kayak apa? Itu kan susah gitu. Ya. Jadi jangankan untuk anak kecil, untuk orang dewasa pun susah gitu. Ya. Apalagi anak kecil yang secara kognitif masih mengalami perkembangan begitu. Yeah. Nah, Anda bisa justru mengacaukan proses itu. Saya tidak mengatakan kalau gitu nggak usah dijelaskan ya. Harus dijelaskan, tapi penjelasannya itu bukan gini loh. Gini anak-anak penjelasannya, nggak begitu. Kalau Anda lihat gimana sih cara Yesus mengajar misalnya, cerita, narasi, perumpamaan. Oke, maka ada
Kalau mau dipakai cara untuk anak-anak, pakailah cara cerita, narasi. Karena itu cara segala usia menurut saya. Nah, saya pernah menemukan beberapa buku cerita anak-anak, tapi jangan harap kemudian menjelaskan Trinitas secara gamblang melalui cerita. Cerita pada dasarnya tidak akan menjelaskan, tapi menghadirkan Trinitas itu melalui. Yang bisa diceritakan itu adalah pendaran-pendaran dari prinsip dasar satu hakikat tiga pribadi. Misalnya, ketiga pribadi ini setara dan saling mencintai. Bapa mencintai anak dalam kuasa Roh Kudus, anak mencintai Bapa dalam kuasa Roh Kudus, dan ketiganya itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, konsep kesetaraan dalam cinta kasih itu bisa nggak dijelaskan ke anak-anak? Bisa. Dengan apa ya? Dengan cerita. Begitu. Atau misalnya sang bapa rela memberikan anaknya, ya, sang anak rela mengorbankan dirinya untuk orang lain, dan itu demi kemuliaan sang bapa. Jadi sebuah prinsip hidup berbagi dan hidup memberi, berkorban, ya. Itu bisa nggak diceritakan? Oh bisa. Melalui apa? Cerita. Gitu. Tapi jangan harapkan konsep Trinitas. Saya bisa berikan di salah satu video itu ya beberapa prinsip Trinitas itu ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Anda harus jelaskan substansi itu apa. Itu konsep filosofis itu. Ousia itu ya dengan hipostasis itu nggak ada di Alkitab. Itu konsep filosofis. Anda harus belajar bagaimana para filsuf Plato, Aristoteles bahas soal ousia. Itu ruwet tuh. Itu mau diberikan pada anak-anak. Nggak bisa, itu kayak memberikan anak bayi vitamin C 20.000 mili gitu ya, mensret gitu. Jadi kita harus mengkonversinya melalui cerita-cerita dan kisah-kisah. Begitu, Bung Andri. Oke, baik Pak Pendeta. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari salah satu murid mahasiswa STT Setia Bakti, namanya Moritz. Salam kenal, izin bertanya Pak Pendeta, kenapa masalah tentang Trinitas ini tidak pernah dipermasalahkan oleh gereja mula-mula secara waktu lebih dekat dengan masa-masa di mana Yesus melayani dengan para murid-muridnya, tapi justru baru muncul ketika berjalannya waktu. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya dipersoalkan, tapi tidak dalam bentuk Trinitas ya. Oke. Jadi gini, secara filosofis, konsep tentang siapa Kristus Allah sejati, manusia sejati ini baru bisa dipahami dalam terang Trinitas. Jadi Trinitas baru Kristus. Ya dong, Kristus Allah sejati, manusia sejati itu kan dia satu pribadi dari tiga pribadi. Tapi secara historis kebalik. Secara historis itu yang muncul dulu adalah persoalan Yesus ini siapa. Ya. Di Konsili Nisea dilawanlah pandangan Arius bahwa Yesus dikatakan oleh Arius dia bukan Allah. Waktu dilawan habis-habisan. Jadi di Kalsedon dijelaskan hubungan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Jadi kebalik. Secara historis keilahian Yesus ini yang dipersoalkan dulu. Dan itu sudah ketemu di Injil. Kalau Anda baca di Injil itu akar dari Yesus kenapa disalib itu kan berkali-kali karena dia ingin di pihak orang Yahudi ya, dia seperti menyamakan dirinya dengan Allah, menyebut dirinya anak Allah, dan itu penghujatan. Nah itu persoalan Trinitarian menurut saya. Jadi masih pada zaman Yesus hidup itu sudah muncul. Gitu. Jadi gereja mulai mempercakapkan tentang gimana keilahian Yesus itu. Nah dari situ secara historis muncul perumusan Trinitas gitu. Begitu. Baik, siap. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Oke, ada pertanyaan gini. Fides coherens intellectum, yaitu dihidupi dalam iman kemudian mendapatkan pengertian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghidupi Trinitas yang konkret itu? Dan sebelum menjawab pertanyaan itu, Pak Pendeta, kita akan menyapa dulu Ibu Evi Abelengkong. Selamat malam. Silakan dengan pertanyaannya, Ibu.
Selamat malam Pak. Pak Yowas, Bu, Iya. saya ibu rumah tangga. Iya. Saya tidak pernah duduk di sekolah teologi ya. Mm-mm. Saya memang pemahaman saya, koreksi jikalau salah. Pemahaman saya tentang Trinitas ini justru Yesus kan dikatakan di Alkitab, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Mm-mm. Karena dia teladan yang kita harus ikuti. Nah, sedangkan Tuhan Yesus, dia sangat taat kepada Bapa. Nah, dia memberikan teladan yang sepertinya banyak yang kalau di Taurat nanti membunuh baru membunuh, tetapi dari Tuhan Yesus mengajar membenci itu membunuh. Nah, untuk membawa saya kepada kebenaran, saya tahu Roh Kudus yang memimpin saya kepada kebenaran. Seringkali ketika saya mau melakukan kebenaran, saya nggak bisa atau marah atau kecewa kalau saya gagal, dan bukan hanya di dalam satu dosa atau keseringan kita jatuh di dalam dosa seperti itu seringkali, misalnya amarah. Nah, dan saya katakan karena saya merasa gagal, saya bilang Roh Kudus, Engkau penghibur saya, hibur saya. Kok saya tidak bisa melakukan ini, atau saya gagal, saya berjanji saya tidak marah, kok saya sampai marah begitu. Roh Kudus pimpin saya dalam seluruh kebenaran. Nah, di situ saya pahami benar tentang Trinitas itu. Apa yang tadi Bapak katakan bahwa bagaimana kita harus menghidupi, betul. Di dalam menghidupi itu baru kita melihat seperti rasa durian. Kita tidak bisa terangkan durian itu rasa apa, tapi nanti kita rasakan. Dan hal itu bukan langsung terjadi. Itu lewat bertahun-tahun saya jadi orang Kristen dari kecil. Yang tadinya dulu saya kira baik, karena kan kita tahu yang melanggar dosa itu hanya 10 hukum Allah. Padahal bagaimana dikatakan firman Tuhan bahwa kita harus sehati sepikir dengan Kristus. Sedangkan Kristus sehati sepikir dengan Bapa dan Roh Kudus. Jadi itu yang pemahaman saya tentang Trinitas. Mohon dikoreksi jikalau salah. Terima kasih. Iya, sangat benar Bu. Jadi Ibu cara berpikirnya sangat trinitarian. Itu karena itu saya beri tanda hati tadi ya. Cara menghidupi Ibu itu sangat trinitarian gitu. Bahkan mungkin lebih trinitarian dari saya yang sedikit lebih memahami konsep Trinitas. Itu sebabnya dari tadi saya mengatakan bahwa konsep trinitarian menjadi sia-sia kalau kita tidak hidup secara trinitaris. Begitu. Jadi jangan khawatir Bu, apa yang Ibu hidupi itu ya secara prinsip itulah trinitarian gitu. Jadi saya setuju dengan Ibu. Nah, baru kemudian bahwa kalau Ibu ingin mencoba untuk memahami konsep-konsep itu sedikit demi sedikit ya silakan, tapi itu tidak menyelamatkan. Memahami doktrin Trinitas tidak menyelamatkan. Tapi Allah Trinitas itulah yang menyelamatkan kita. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Ya. Tapi kerinduan untuk memahami itu muncul karena kita sudah diselamatkan oleh Allah Trinitas. Terima kasih Pak. Ya, jadi prinsipnya gini Bu. Oke. Bagaimana dengan cara prinsipnya gini, Ibu ke dokter sakit, lalu oleh dokter Ibu disuruh minum C8H9NO2 ya Bu, beli ya nanti gitu. Ibu ngerti nggak Bu? Nggak tahu ya, C8H9NO2. Kalau Ibu dibilang begini, ya udah kalau gitu beli Panadol, Bu. Minumnya 3 kali sehari. Ibu paham ya? Ya tahu, Panadol itu obat. Nah, Panadol itu nama kimianya adalah C8H9NO2. Nah, tugas para teolog itu merumuskan C8H9NO2. Ya. Nah, lalu bagaimana membuatnya di laboratorium dan lain sebagainya itu ruwet Bu gitu. Tapi begitu sampai ke ibu yang sakit ya Panadol dah gitu. Bodrek. Ya.
Dan Tapi itu yang Ibu, perlu, Pak. betul kan nggak bisa. Nah, malam ini ya agak ngintip-ngintip sedikit ke C8H9NO2-nya lah gitu. Atau membahas malam ini bahasnya paracetamol. Kalau paracetamol Ibu tahu ya? Iya, kalau saya sakit kepala. Ya, paracetamol ya Panadol juga begitu. Begitu. Gitu Bung Andri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Evi untuk pertanyaannya. Semoga menjawab ya untuk Panadol dan paracetamol. Oke, baik. Selanjutnya, lalu bagaimana cara menghidupi Trinitas sendiri, Pak Pendeta? Menghidupi Trinitas yang konkretnya itu seperti apa? Bagaimana? Ya, salah satu dimensinya adalah spiritualitas Trinitarian. Sayang saya nggak punya cukup waktu ya. Ini mungkin satu sesi lain lagi. Tapi begini, beberapa prinsip dasar. Ada namanya prinsip perikoresis. Perikoresis itu apa? Yaitu bahwa ketiga pribadi itu saling memasuki, saling memberi ruang, saling mencintai. Sang Bapa dan Anak saling menghidupi dan seterusnya. Itu membentuk sebuah persekutuan yang ditandai dengan kesetaraan tapi perbedaan. Ditandai dengan cinta yang memberi. Ditandai dengan komunitas yang kemudian berbagi ruang. Dan beberapa aspek lain. Nah, itu kan value-value prinsip yang kemudian bisa kita terjemahkan dalam hidup kita setiap hari. Misalnya, di GKI itu dipahami anggota jemaat dengan majelis mana yang lebih tinggi. Sama, setara. Pendeta dengan penatua mana yang lebih tinggi? Sama, setara. Loh, kenapa? Loh, karena ini gerejanya Allah Trinitas. Karena kalau Allah Trinitas adalah Allah yang setara, ketiga pribadi, equal, ya, tapi berbeda, maka demikian pun gereja sebagai bentukan Allah Trinitas haruslah equal, setara, dan merayakan perbedaan itu. Misalnya begitu. Keluarga, siapa kepala rumah tangganya? Iya. Bukan. Kristus. Tuhan, Kristus ya maksudnya. Kristus. Tidak ada yang lebih kepala daripada yang lain. Hanya ada satu kepalanya. Dan lalu itu membutuhkan cara membaca Alkitab, khususnya surat Efesus dan Kolose. Ya. Maka Bapak dan Ibu itu equal satu dengan yang lain. Ya. Tapi juga berbeda. Ya. Dan seterusnya. Demikian juga ketika kita membahas seorang yang bernama Leonardo Boff pernah mengatakan begini, the Trinity is our social program. Trinitas adalah program sosial kita. Orang Kristen yang sangat Trinitarian, pasti dia akan membela demokrasi misalnya. Karena demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik yang masih sampai saat ini ditemukan, yang mampu memberi ruang buat kita untuk mengekspresikan iman kita pada Allah Trinitas. Karena dalam demokrasi diakui bahwa semua orang itu punya hak dan kewajiban yang sama setara. Dan membela kesatuan bersama itu. Misalnya begitu. Jadi banyak sekali aspek-aspek kehidupan, semua aspek kehidupan itu harus Trinitarian. Nah, itu yang saya maksud dengan menghidupi Trinitarian. Sang Anak yang diutus oleh Sang Bapa, dia adalah Allah sejati, manusia sejati. Tapi dia berinkarnasi menjadi manusia yang dalam kerapuhannya kemudian rela untuk menderita demi orang lain. Maka kalau Anda sekarang mengalami kerapuhan, punya sakit, bergumul dengan kesehatan mental misalnya, Anda bisa menemukan diri Anda di dalam Kristus yang rapuh itu. Dan menemukan tempat Anda dalam seluruh gerak kerapuhan Allah yang merapuh di dalam Yesus Kristus. Tapi roh itu memberi kehidupan terus-menerus, membuat Anda bertahan. Bergumul dengan depresi Anda dan seterusnya. Jadi itu banyak sekali percakapan apapun itu tentang apapun itu dipandang dari sudut Trinitas. Dengan kata lain, Trinitas itu adalah kacamata.
Ya, Bung Andri pakai kacamata, bayangkan Anda minus 20 plus 20, nggak bisa lihat sama sekali. Ya. Begitu dapat kacamata yang pas, Anda bisa baca, bisa lihat, dan semuanya menjadi jelas. Dan itulah Trinitas. Trinitas adalah lensa kita untuk membuat semuanya menjadi jelas. Ya, baik, benar, dan indah. Begitu. Baik, di sini ada pertanyaan terakhir, Pak Pendeta. Siap. Sebelum nanti ada yang sharing-sharing di sini, nanti saya bacakan di kolom komen. Oke. Apakah bisa disebutkan beberapa buku yang tadi disinggung oleh Pak Joas, yaitu buku cerita yang bisa memberikan pandangan pendar-pendar tentang Trinitas, dan jika kita menghayati Trinitas dalam berdoa, apakah kita sebaiknya berdoa dengan menyebut ya Tuhan Yesus, atau sebaliknya, ya Bapa, atau ya Allah, atau ya Tuhan? Tuh. Ya, yang kedua dulu ya. Saya pernah membawakan sesi soal bagaimana berdoa secara trinitaris itu. Pada prinsipnya adalah ini 3 pribadi. Doa itu kepada pribadi. Ya. Kalaupun menyapa Allah itu adalah Allah yang tripersonal. Ya. Lalu kepada pribadi yang mana? Ya kepada 3 pribadi. Ya. Tapi lihat konsep saya tadi, semua dari Bapa melalui Kristus dalam kuasa Roh Kudus dikembalikan pada Bapa. Maka formula yang standar selalu adalah ya Allah Bapa, ya, bla 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 bla, yang kami kenal dalam Kristus, lewat kuasa Roh-Mu kami menyadari apapun gitu ya. Lalu ditutup bahwa kita bisa menyapa-Mu ya Bapa itu hanya melalui perantaraan Kristus. Jadi nggak bisa direct. Nggak bisa direct. Selalu harus melalui Yesus. Loh, kalau gitu boleh nggak berdoa pada Yesus? Ya boleh. Karena dia pribadi juga. Sang anak itu pribadi juga. Dan kalau Anda berdoa pada Yesus, ya jangan diakhiri dalam nama Yesus. Loh, sudah langsung ngomong kepada si perantara. Gitu. Jadi prinsipnya adalah kita tidak bisa sampai pada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Nah kalau begitu ya kepada Yesusnya bisa juga. Kepada Roh ya bisa. Banyak doa-doa klasik yang menyebutkan datanglah ya Roh Kudus. Tapi prinsipnya adalah bahwa kita nggak mungkin kemudian menyapa yang satu itu seperti lonely tanpa 2 pribadi yang lain gitu. Nah, ini artikulasi ini harus dilatih, memang harus dilatih. Nah itu di sesi yang lain. Ya, nah, itu menarik sekali karena kalau saya pribadi sedang mengajarkan kepada anak untuk berdoa setiap malam. Jadi wow, oke, berarti kayaknya saya salah nih. Ya nggak apa-apa, lalu Tuhan marah, lalu jewer gitu juga enggak. Tapi perlu melalui doa kepada anak itu akan mendengar setiap malam, setiap hari, itu akan menjadi bahasa Trinitasnya dia. Iya, benar sekali. Ya kan? Kalau orang tua itu ngomongnya bahasa Inggris terus, ya anak itu akan ngomong bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Inggrisnya grammarnya keliru terus setiap hari, ya dia bahasa Inggris tapi ya keliru terus gitu loh. Ya, gitu. Benar-benar. Ya, termasuk ceritanya. Kalau ceritanya itu cerita yang warna-warna dan nilai-nilainya trinitarian, ya itu akan masuk gitu. Jadi sekali lagi ini bukan soal kognisi. Kognisi itu the last step begitu. Begitu. Baik, siap. Nah, soal cerita itu mohon maaf, saya harus cari lagi di Amazon. Di Indonesia belum ada. Saya dulu pernah lihat ketika studi itu, tapi saya harus cari. Saya nggak bisa on the spot memberikan itu sekarang. Terkait buku-buku ini ya Pak Pendeta, ya, buku-buku yang menjadi saduran dan juga bisa menjadi pemahaman kita memahami Trinitas. Untuk peserta Zoominar kita pada malam hari ini, di kolom chat itu udah ada Pak Pendeta sudah men-share terkait Trinitas Educare GKIPI PDF, bisa dilihat di kolom chat. Lalu ini ada beberapa yang sharing terkait tema kita pada malam hari ini, Pak Pendeta. Mungkin ke depannya Pak Pendeta Joas bisa membuat kelas-kelas khusus nih untuk menolong kita memahami dengan lebih tepat soal Trinitas dan bagaimana memberi pemahaman kepada berbagai macam orang yang bertanya atau membutuhkan penjelasan tentang Trinitas. Misalnya kepada jemaat yang awam, pemuda-pemudi agar lebih
tidak terus-terusan terjebak dalam pemahaman yang keliru ataupun pemahaman modalisme tentang Trinitas. Itu ada sharingnya. Lalu ada lagi yang bercerita, dan jujur saja untuk memahami konsep Trinitas bagi orang Kristen pada umumnya memang cukup sulit. Padahal bagi orang Kristen mungkin menjalankan iman Kristen itu tujuannya adalah keselamatan melalui Yesus sebagai Mesias dan pengakuan Trinitas ini. Dan jadi jika tujuannya keselamatan, apakah sudah cukup dengan menjalankan hukum kasih sesuai Matius 22 ayat 37-39 tanpa harus memahami perdebatan tentang makna Trinitas yang paling benar? Seperti itu, ada yang sharing seperti itu. Dan yang terakhir, kayaknya kita mesti baca buku Labirin 1 dan 2 nih untuk bertanya cara menghidupi Trinitarian, Pak. Hahaha, kata Lamhot Gelis Suta Barat. Seperti itu. Okay. Terima kasih. Oke, itu tadi sharing-sharing dan juga pertanyaan-pertanyaan dari semua peserta Zoominar kita pada malam hari ini, Pak Pendeta. Dan sebelum kita closing, mungkin ada yang mau bertanya terakhir ke Pak Pendeta sebelum kita tutup sesi kita tanya jawab dan juga menutup Zoominar kita pada malam hari ini. Silakan raise hand. Oke, tampaknya tidak ada Pak Pendeta. Nah, mungkin Pak Pendeta ingin memberikan konklusi terakhir pada semua peserta kita untuk menjadi pengantar untuk menghayati bagaimana Trinitas itu. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Bung Andri. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan yang sangat mengena pada saya dan izinkan ini menjadi sebuah refleksi buat kita semua ya. Saya bacakan pelan-pelan. Kita ditemukan di dalam Kristus. Kita juga diundang untuk berpartisipasi ke dalam komunitas ilahi yang secara radikal relasional. Sebagaimana dinyatakan pada kita, pola-pola relasi dari Allah Trinitas tidak dapat lebih berlawanan dengan sebuah sistem relasi yang hierarkis. Orang-orang Kristen dengan demikian harus dituntun di dalam relasi-relasi mereka oleh kenyataan bahwa kita diundang untuk berpartisipasi ke dalam Allah Trinitas yang kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, kita menemukan diri kita secara unik, dimasukkan ke dalam relasi bersama Allah Trinitas kita dan bersama dengan sesama kita. Nah, ini kiranya merangkum apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih, Bung Andri. Baik, terima kasih Pak Pendeta Joas untuk konklusi terakhirnya untuk kita semakin bisa menghayati Trinitas tersebut dalam diri kita sendiri. Dan untuk semua peserta yang ingin mendapatkan informasi terkini, terbaru, dan juga program-program Educare, bisa sebelum kita sign out dari kolom dari pertemuan ini, bisa tinggalkan nama dan nomor telepon di kolom chat, tapi directnya to everyone ya, jangan ke saya. To everyone, karena nanti admin akan menyatat dan juga menginvite Bapak Ibu semua peserta Zoominar pada malam hari ini ke dalam satu grup untuk mendapatkan informasi-informasi terkait program-program dari Educare ke depannya. Dan tentunya pada malam hari ini aku juga mau promo tentang program dari ajakan untuk program minggu depan, yaitu transformasi bisnismu agar mudah ini itu, yaitu tim Educare dan Komisi Minat, komunitas profesi di GKI Pondok Indah mengajak Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam bincang-bincang santai dengan tema transformasi bisnis agar mudah ini dan itu pada hari Senin minggu depan tanggal 19 Juni 2023 dengan narasumbernya Ferry Fauzi Kardi yang merupakan Kepala Bidang Kemudahan Usaha Mikro, Asdep Kemudahan dan Perlindungan Usaha Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan juga Bimo Setiawan, co-founder dan CEO Brand Media Indonesia dan Mix 360 di jam 7 sampai jam 9 malam. Jadi peserta Educare Zoominar pada malam hari ini bisa ikut juga Bapak Ibu bagaimana
agar mungkin kita punya bisnis masing-masing, jadi bisnisnya jalan, bisnisnya ini, ataupun ada yang mau ingin ditanyakan bisa langsung ke pertemuan kita minggu depan, yaitu jam 7 sampai jam 9 malam. Dan satu lagi nih, saya tadi ada tentang konsep keselamatan. Nah, konsep keselamatan kita akan ada di pembahasan di bulan September, karena tim Educare ini membuat series selama 4 bulan ke depan, dari bulan Juni, Juli, Agustus hingga September, dengan konsep mengenal lebih dekat doktrin GKI. Kalau pada hari ini kita membahas Trinitas, di bulan Juli nanti akan membahas terkait karunia roh, lalu di bulan Agustus akan membahas tentang iman dan politik, menggarami dan digarami, dan terakhir penutupnya adalah gagasan keselamatan dalam Alkitab. Jadi untuk semua Bapak dan Ibu, jangan jemu-jemu, kita tetap berkumpul lagi, bertemu setiap bulannya, kita belajar lagi bagaimana untuk mengenal lebih dekat doktrin GKI itu. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk persekutuan kita pada malam hari ini, belajar bersama sehingga kita bisa mengenal lagi konsep Trinitas dan konvensi GKI. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, izinkan Pak Pendeta untuk berdoa berkat bagi kita semuanya. Ya, izinkan saya memberikan berkat buat kita semua. Mari kita undur dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu merengkuhmu saat engkau berpikir dan bertutur kata, saat engkau tidur dan terjaga, saat engkau bertindak dan diam, saat engkau tersenyum dan menangis, saat engkau sehat maupun sakit, saat engkau sendirian atau bersama sobat, saat engkau berjumpa maupun berpisah. Kiranya tarikan nafasmu menjadi tanda rahmat Allah, dan embusan nafasmu memberitakan Injil Yesus Kristus. Kiranya cinta Allah Bapa, kelemah lembutan Sang Anak, dan kehadiran penuh kuasa dari Roh Kudus besertamu senantiasa. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Yoas untuk doa berkat Terima kasih, pada Bung malam Andre. hari ini. Terima kasih Pendeta Yoas. Selamat Terima malam. kasih semua. Pendeta Yoas. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Tuhan Shalom Yesus. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoas. Sama-sama. Terima kasih Pak Yoas. Sama. Terima kasih. Dan memberkati. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Pamit ya. Ya Pak Pendeta. Ya, Pak. Terima kasih Pak Yoas.